Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai topik khotbah yang akan saya angkat, yaitu khotbah yang berkaitan dengan pendekatan pastoral. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu latar belakang. Sebelum kita masuk ke dalam topik yang akan dibahas, di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai kasus yang akan saya angkat nanti, yaitu di mana seorang ini dalam kasus ini mengalami persoalan yang cukup berat ketika menempuh pendidikannya. Di situ beliau juga kehilangan sosok seseorang yang paling berharga dan dia cintai dalam hidupnya, yaitu mamah terkasihnya telah terpanggil bersama Bapa di surga untuk selamanya, yang artinya saudara-saudaraku sudah tidak satu alam lagi. Di sini kehidupannya benar-benar kacau, hancur, tidak menerima keadaan yang terjadi dalam hidupnya, tidak tahu tujuannya kemana, arah hidupnya kemana, semangatnya pun hilang, dan bahkan dia merasa bahwa Tuhan itu tidak adil, dan parahnya sampai menyalahkan Tuhan atas apa yang telah terjadi di dalam kehidupannya, karena dia berpikir Tuhan itu salah karena telah mengambil orang yang disayanginya sebelum dia berhasil membahagiakan dengan kesuksesan, dengan kelulusan dalam studinya. Itulah cerita atau seseorang yang akan saya pastoralkan nanti. Dari sini saya mendapatkan ceritanya ini melalui secara pribadi. Saya berkomunikasi dengan dia. Jadi dari kasus ini saya menyimpulkan bahwa orang tersebut membutuhkan seseorang yang dapat menyembuhkan segala luka yang dihadapinya, memberikan semangat, motivasi, dan dorongan yang dapat memberikan dia pengertian, pemahaman mengenai permasalahan hidup yang dialaminya, dan memberikan dia penghiburan. Dari sini saya mengangkat sebuah nas Alkitab yang saya ambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian: Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, kita pasti cenderung mengalami berbagai macam hal bentuk pergumulan yang terjadi dalam hidup kita, seperti yang terjadi dan menimpa seseorang tersebut, yaitu dia kehilangan sosok seseorang yang paling dia cintai dalam hidupnya dan paling dia sayangi. Tetapi ada hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa Tuhan Allah yang kita kenal adalah Allah yang Maha Kuasa. Maka dari itu janganlah kita takut dan khawatir, sebab Tuhan bersama kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita pertolongan dan perlindungan yang sejati. Sebab lengan Tuhan tempat perteduhan terbuka lebar bagi kita yang membutuhkan pengharapan, perlindungan, keamanan, dan kuasa yang datang dari Tuhan. Maka dari itu saudara-saudaraku, yakinkanlah dirimu dan teguhkanlah imanmu. Jangan gentar dan goyah. Dan jangan pernah meninggalkan Tuhan ketika kita dalam keterpurukan, tetapi andalkan Tuhan di tengah pencobaan hidup yang menimpa kita. Sebab ketika kita percaya kepada Tuhan, maka nantinya semuanya akan indah pada waktunya. Karena Tuhanlah yang berdiri dan berjalan bersama-sama dengan kita untuk menuntun kita agar kita tetap kuat, tetap mampu, tetap berada di jalan yang benar. Sebab di dalam Alkitab berkata kepada kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Itu artinya saudara-saudara,
ketika kita bersedih, ketika kita berduka, ketika kita merasakan hal yang benar-benar menyakiti hati kita, kita jangan mengandalkan keegoisan kita. Kita jangan mengandalkan bahwa kita ini marah, kita tidak peduli. Satu hal yang harus kita ketahui, jika kita mengandalkan kekhawatiran, kesakitan yang kita alami, kita percaya Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan memampukan kita. Sebab tidak ada masalah yang lebih besar. Tuhan tidak akan membiarkan masalah yang melebihi batas kemampuan kita. Pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan di mana kita dapat memecahkan permasalahan yang kita hadapi. Asal kita jangan pernah meninggalkan Tuhan. Asal kita jangan pernah meninggalkan firman Tuhan. Kita tetap berada di jalan kebenarannya. Saya tahu dan saya yakin, saudara dan saya, ketika kehilangan seseorang yang kita sayangi, itu merupakan suatu hal yang sangat-sangat tidak mudah kita lalui. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, saya percaya saudara dan saya pasti akan dikuatkan, pasti akan diteguhkan. Sebab kita tahu di dalam dunia ini, kuadrat kita sebagai manusia, kita sudah diciptakan oleh Tuhan, maka kita juga akan kembali bersama-sama dengan Tuhan. Kita di dunia ini tidak ada yang abadi. Semuanya berlaku sementara. Baik itu harta, benda, bahkan nyawa kita sendiri. Itu semuanya berlaku sementara. Maka dari itu saudara-saudaraku, nikmatilah hidupmu selagi Tuhan memberikannya. Lakukanlah yang terbaik dan berkenan bagi Tuhan. Di sini saya juga dapat saya simpulkan dari apa yang saya bahaskan tadi. Di sini peran saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, harus memberikan penghiburan, doa dan kunjungan kepadanya. Karena saya tahu kehilangan adalah hal yang paling menyedihkan dalam kehidupan, apalagi ini menyangkut kematian. Saya memberikan semangat dan pengertian bahwa bukan cuma dia sendiri yang bisa merasakan kehilangan, tetapi semua orang. Sebab kita di dunia ini tidak ada yang abadi. Suatu saat kita akan dipanggil juga dan mengatakan kepada beliau bahwa Tuhan tidak pernah memberikan masalah melebihi batas kemampuan hambanya. Lalu saya mengatakan secara perlahan kepadanya, semua orang boleh sedih, menangis. Karena itu adalah hal yang wajar kita lakukan sebagai manusia. Tapi perlu kita ketahui, jangan juga terlarut dalam kesedihan, mendalam dengan menyakiti diri sendiri terus-menerus. Karena itu bukanlah tindakan yang benar. Dan mengatakan juga kepadanya bahwa dia tidak sendiri. Dia masih punya keluarga, punya teman, punya saudara yang masih setia membimbingnya. Dan terus semangat, maju melangkah ke depan, raih apa yang seharusnya menjadi cita-cita, dan buatlah orang yang kita cintai itu bangga di surga sana. Itu yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.